Halo, ketemu lagi bersama saya dan kita masih membahas tentang sepak bola karena saat ini sedang berlangsung event Piala Dunia 2026. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai stadion tempat berlangsungnya laga final Piala Dunia 2026 yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2026 ya di Stadion MetLife Stadium di New York, Amerika Serikat. Kenapa finalnya di Amerika Serikat? Karena pada pembukaan Piala Dunia 2026 kemarin itu berlangsung di Meksiko dan puncak dari ajang Piala Dunia ini itu saja pada babak final ya untuk memperebutkan gelar juara dunia itu dan tempatnya berlangsung di New York, Amerika Serikat. Nah, 32 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 94, Amerika Serikat memang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi saat itu mereka menjadi tuan rumah tunggal ya. Kalau sekarang kan mereka bersama Meksiko dan Kanada. Tapi di tahun 94 Amerika Serikat menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia 94. Dan pada saat itu finalnya itu berlangsung di Stadium Rose Bowl di Amerika Serikat. Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat. Nah, menariknya pada Piala Dunia 94 dengan Piala Dunia 2026 ini tanggal finalnya tuh berdekatan, hampir hampir berdekatan. Kalau di final Piala Dunia 94 itu finalnya itu berlangsung pada tanggal 17 Juli. Dan di Piala Dunia 2026 ini finalnya akan berlangsung pada tanggal 19 Juli. Jadi hanya paut 2 hari. 2 hari tanggalan ya. Nah, dan apa? Selain itu pada Piala Dunia 94 itu jumlah penonton yang datang ke Stadion Rose Bowl Pasadena itu tercatat kurang lebih sekitar 94.194 penonton. Bisa dibayar 94.000, hampir 100.000. Kalau dulu kapasitas Stadion Gelora Bung Karno ya sebelum Piala Asia 2007, sebelum direnovasi awal itu, kita memang sempat memiliki kapasitas GBK itu sebanyak 110.000 penonton. Bisa bayangkan 110.000 penonton. Jadi kita memang pernah punya stadion yang kapasitas 100.000 hampir sama dengan stadion Maracanã di Brazil yang juga 100.000 penonton pada saat itu. Nah, sementara kalau di MetLife Stadium ini kapasitasnya itu kurang lebih 82.000 penonton lebih. Jadi kurang lebih ada pengurangan jumlah penonton yang bakal hadir di stadion ya untuk final Piala Dunia 2026. Jika pada Piala Dunia 94 yang datang itu sekitar 94.000 penonton. Nah, kapasitasnya stadion ini MetLife yang akan jadi finalnya 2026 itu hanya 82.000 penonton ya. Nah, tapi kita akan bahas fakta-fakta unik dan menarik lainnya tentang stadion atau MetLife Stadium di New York ini. Oke, yang fakta pertama adalah walaupun banyak dibilang ini stadion MetLife New York, tapi sebenarnya posisi tidak berada di kota New York. Jadi banyak media menyebut stadion ini berada di kota New York, tapi sebenarnya berada di East Rutherford, New Jersey. Jadi berbatasan dengan New York. Jadi lokasinya memang hanya sekitar 15 km dari kawasan Manhattan di New York, sehingga FIFA menamakannya New York New Jersey Stadium selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 ini. Hal ini dilakukan karena nama New York itu lebih menjual dan lebih dikenal ya secara global dibandingkan East Rutherford. Jadi mungkin seperti ini ya, mungkin ya kayak kalau kita bilang Bandara Jakarta atau Airport Jakarta ada Soekarno Hatta, Suta. Padahal mungkin sebenarnya
Suta itu udah masuk wilayah Banten ya kan. Tapi kalau kadang orang nyebutnya Banda Banda Udara Jakarta itu adalah Soekarno-Hatta. Padahal sebenarnya mungkin secara wilayah itu masuk wilayah Banten. Mungkin hampir sama pempapannya seperti itu. Jadi sebenarnya pertandingannya tersebut tuh berlangsung di negara bagian New Jersey. Negara bagian itu istilahnya kayak provinsi lah di Indonesia. Oke, dan fakta kedua adalah biaya pembangunannya MetLife Stadium ini lumayan besar. Bukan lumayan lagi, tapi sangat besar. Jadi MetLife Stadium ini dibangun pada tahun 2000-an dan selesai itu pada tahun 2010. Dan biayanya saat itu tahun 2010 itu sekitar 1,6 miliar dolar ya. Jadi kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekarang itu sekitar 26 triliun rupiah. Nah, pada masanya stadion MetLife Stadium ini termasuk salah satu stadion yang paling mahal yang pernah dibangun di dunia ya pada saat itu. Nah, fakta yang ketiga sekarang, eh, stadion ini sebenarnya digunakan untuk sebagai kandang dari dua tim NFL, National Football League. Jadi kayak football Amerika ya di football Amerika di Amerika Serikat sana. Nah, ada dua klub NFL yang memakai stadion ini, yaitu New York Giants dan New York Jets. Nah, jadi ini adalah bisa dibilang bukti bahwa ada dua tim profesional yang menggunakan satu stadion secara permanennya. Jadi mungkin seperti ini ya, kayak stadion San Siro ya di Milan itu kan dipakai untuk AC Milan dan Inter Milan. Cuma kalau Inter Milan menyebutnya Giuseppe Meazza kalau nggak salah ya, gitu. Dan fakta berikutnya adalah kapasitasnya itu dianggap setara dengan sebuah kota kecil. Jadi, tadi 82.000 ya, mungkin kota-kota kecil di Amerika Serikat mungkin jumlah penduduknya segitu ya, 82.000 ya, gitu. Jadi jumlah itu lebih besar dibandingkan populasi banyak kota kecil di berbagai negara. GBK saja kok nggak salah sekarang kapasitasnya 88.000 ya. Oh, berarti lebih gede GBK dibanding stadion final Piala Dunia 2026 ya. GBK 88.000. Sementara MetLife Stadium itu 82.000. Gitu. Saya juga baru sadar di saya nih. Berarti lebih gede GBK ya untuk kapasitasnya dibandingkan dengan stadion untuk final Piala Dunia 2026. Nah, stadion ini selain tadi dipakai sebagai kandang dua tim NFL, juga sering dipakai untuk konser musik. Ya, kalau di Indonesia tuh kayak GBK kadang kan banyak penyanyi-penyanyi asing yang menggelar pertunjukan musik ya, mulai dari Coldplay, Guns N' Roses, sama boyband Korea, ya kan banyak pakai stadion. Nah, beberapa musisi dunia yang pernah tampil di MetLife Stadium itu yang tercatat ada Ed Sheeran, ada Beyonce, ada Taylor Swift, dan masih banyak nama-nama terkenal lainnya yang pernah memakai MetLife Stadium sebagai arena konser pertunjukan mereka. Dan di dunia modern kayaknya memang sudah biasa ya kalau musisi-musisi kalau menggelar pertunjukan tuh di stadion karena kapasitasnya yang lebih luas, lebih banyak ya, jadi bisa menampung lebih banyak penggemar mereka saat tampil di hadapan fansnya masing-masing. Nah, stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah Super Bowl terbuka pertama di daerah dingin. Jadi pada tahun 2014, MetLife Stadium menjadi tuan rumah Super Bowl. Kan memang kalau di Amerika Serikat nih kalau American Football atau Super Bowl ini ibaratnya kayak benar-benar hiburan yang sudah legend banget ya. Jadi udah menjadi budaya yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Nah, yang membuat pertandingan ini unik pada saat menggelar pertandingan Super Bowl adalah dimainkan pada musim dingin di wilayah utara Amerika Serikat. Jadi kalau New York itu kalau di peta Amerika Serikat yang letaknya itu agak ke atas ya, tapi dia posisinya itu sebelah kanan ya, gitu New York itu.
tadinya tuh yang pelaksanaan musim dingin itu banyak pihak yang agak skeptis ya dan ragu apakah bisa berlangsung di cuaca dingin tersebut kan takutnya mengganggu pertandingan. Tapi ternyata eh, acara Super Bowl tersebut berjalan sukses dan menjadi salah satu Super Bowl yang eh, paling bersejarah dan dikenang sepanjang masa yang digelar di MetLife Stadium pada tahun 2014 silam ya. Nah, fakta lainnya mengenai stadium MetLife Stadium ini adalah dari stadion ini penonton bisa melihat skyline New York. Jadi kalau kondisinya lagi cerah, nggak ada kabut, itu beberapa bagian stadion ini bisa memiliki pemandangan atau kita bisa melihat pemandangan skyline atau gedung-gedung pencakar langit di kota New York. Wah itu luar biasa itu. Mungkin ibaratnya kayak di GBK ya. Di GBK kita, kita bisa melihat SCBD, kawasan Sudirman, ya gedung bertingkat kan seperti itu mungkin. Cuman bedanya kan kalau New York ini kan lebih masif ya pencakar langitnya ya. Dan ini eh, katanya kalau kita dari Meta Stadium itu kita bisa melihat eh, gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung bertingkat New York itu dari kejauhan. Jadi misalnya ada ada ini kumpulan gedung-gedung modern dan bertingkat, wah itu luar biasa. Karena memang tidak banyak stadion di dunia yang bisa menyajikan kombinasi antara olahraga dan panorama pemandangan kota yang ikonik seperti di MetLife Stadium. Dan kita bersyukur juga ya sebenarnya kalau di GBK itu termasuk stadion yang berada di tengah kota dan dikelilingi oleh banyak gedung bertingkat. Meskipun ada beberapa sisi yang memang tidak menghadap langsung ke kawasan Sudirman ya, untuk GBK ya. Gitu. Ya, lalu yang hal-hal menarik lainnya tentang MetLife Stadium ini adalah uh, rumputnya. Nah, kalau di sepak bola itu rumput penting. Kalau rumputnya jelek, langsung jadi bahan sorotan karena berpengaruh pada permainan tim, ya kan? Nah, sebelumnya pada saat sebelum Piala Dunia ini berlangsung banyak pihak yang uh, mempertanyakan ya apakah rumputnya ini bisa dipakai atau sesuai standar FIFA karena rumput yang ada di MetLife Stadium ini sebelumnya kan memang hanya dipakai untuk pertandingan NFL yang tentu saja berbeda ya dengan rumput yang menjadi standar FIFA gitu. Apalagi FIFA itu punya aturan atau standar pose pose portab ya pose tetap untuk penggunaan rumput alami yang berkualitas tinggi jadi nggak bisa sembarangan pakai rumput kalau ngomong dari event FIFA ya kalau pakai rumput rumput yang cuma asal tempel-tempel aja itu waduh kalau ada cedera bisa bisa masalah untuk pemain-pemain kelas dunia itu ya gitu akhirnya memang sebelum Piala Dunia berlangsung dilaksanakan perawatan rumput dengan standar kualitas FIFA akhirnya dan kalau memang tidak cocok memang konon diganti juga dan disesuaikan dengan standar FIFA sehingga bisa dipakai selama ajang Piala Dunia khususnya untuk babak final Piala Dunia gitu ya. Jadi memang rumput itu final bahkan menjadi syarat utama ya salah satu syarat utama untuk pelaksanaan event seperti FIFA ya apalagi event final Piala Dunia gitu. Itu teman-teman. Jadi itulah tadi beberapa fakta menarik tentang stadion yang akan digunakan untuk final Piala Dunia 2026. Tadi saya juga sempat bahas juga tentang sekilas tentang Piala Dunia 94. Finalnya digelar di Rose Bowl Stadium. Kalau teman-teman lihat di YouTube atau di internet atau sumber-sumber lainnya pada saat itu sih Rose Bowl Stadium yang 94 itu terbuka ya. Jadi tidak ada tribun atap tribunnya nggak ada waktu itu. Tentunya ini berbeda dengan yang uh, MetLife Stadium ya. MetLife Stadium kan uh, ada atapnya juga, ada atap apa atap tribunnya juga ada gitu. Jadi setelah saya sampaikan mengenai
uh, venue dari final Piala Dunia 2026 ini, gimana menurut kalian? Apakah stadion ini layak untuk menggelar event seperti final Piala Dunia 2026? Atau mungkin kalian juga ingin berkomentar, tim mana ya kira-kira bakal tampil di final Piala Dunia 2026? Silahkan teman-teman memberikan komentarnya di kotak kolom di bawah ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan, mungkin bisa bahas tentang apa, nanti akan kita buat videonya sesuai dengan permintaan teman-teman. Gitu teman-teman. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa terus update informasi dari channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan saya di channel ini. Saya doakan teman-teman sehat dan sukses selalu. Tetap dukung sepak bola nasional ya, meskipun 2026 ini kita tidak lolos, tapi insya Allah di 2030 kita memiliki kesempatan yang lebih baik lagi dan insya Allah lolos. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.